Baik, selamat pagi, siang, dan malam bagi semua hadirin pada hari ini. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi bersama saya, Rafli Akmal Atala. Sebelumnya, mewakili segenap manajemen tim podcast Ruang Diskusi ingin meminta maaf kepada para hadirin dikarenakan beberapa hal. Podcast kita diselenggarakan secara daring, namun kendala tersebut tidak menghilangkan semangat dialektika kita dalam berdiskusi. Pada diskusi kali ini, kita didampingi oleh narasumber luar biasa yaitu Mas Profesor Christian Immanuel Situmorang selaku pengamat politik dan pendidikan dari kelas Hukum dan HAM L 2026. Sebelumnya juga saya beserta segenap manajemen tim podcast Ruang Diskusi mengucapkan terima kasih kepada Profesor Christian atas kehadirannya untuk membersamai diskusi ini. Ya, terima kasih juga Mas Akmal Ya, atas selamat kesempatannya. datang Saya Prof. saya udah diundang di podcast ini pada malam hari ini. Saya sangat senang bisa membersamai teman-teman dalam membuka ruang diskusi yang membangun semangat dialektika kita dalam mengkritisi kesadaran kita terkait pendidikan dan politik itu bagaimana. Bagaimana nih kabar Masnya nih? Udah lama kita nggak Alhamdulillah. berdiskusi seperti ini. Kalau saya Jadi kita sih mau bahas apa nih Mas? untuk kabar sih saya mau jawab kalau baik-baik saja. Alhamdulillah Hmm, sehat. Kayaknya sudah lama kita tidak bertemu ya. Oke, Prof. Kayaknya kita percepat aja ya untuk ya, diskusi gimana? kita ini. Karena kita keterbatasan waktu juga ya kan. Boleh, Oke, boleh. saya mulai kayak seperti meskipun kalau lihat dinamika pendidikan hari ini ya, Prof. Sepertinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya. Dari sini Prof mungkin kita mulai dari beberapa hari lalu. Kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional tepatnya pada 2 Mei. Namun bahkan sebelum itu kita sudah mendengar berbagai isu yang ramai diperbincangkan seperti penutupan beberapa jurusan, wacana digitalisasi penuh eh, di sekolah dan juga universitas hingga berbagai kebijakan yang menuai pro dan kontra. Nah, di sini saya ingin berdiskusi dengan Prof bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan kita saat ini jika kita melihatnya dari realitas dinamika tersebut. Oke, mungkin hal ini kita nggak bisa pungkiri ya Mas ya. Namanya Mhm. perubahan jalan politik, kita lihat ganti presiden kita yang joget-joget itu, Aduh, kebijakannya jadi joget-joget juga Mas, nggak bisa kita main-main pungkiri ya. gitu kan. Iya, gimana ya, bahkan sebelum Hari Pendidikan Nasional kita diberikan isu mengenai ada wacana untuk penutupan beberapa jurusan. Menurut saya itu udah sangat lucu sekali, dimana Hmm, kayak kita lihat eh, pendidikan ini kan jadi unsur yang sangat penting dalam membangun bangsa. Kita bisa lihat di eh, undang-undang dasar itu menjadi suatu hak konstitusional yang diatur dalam bab tersendiri di pasal 31, pasal mana 31. eh, pemerintah ini memiliki tanggung jawab dalam membangun, dalam meningkatkan, dalam mengakomodir kebutuhan pendidikan masyarakat itu. Akan tetapi karena mereka menggunakan eh, apa ya, katanya sih tidak relevan dengan pekerjaan. Tapi menurut saya ini alasan yang alibi ya. Gimana Hmm, kalau kita lihat kayak contohnya buktinya mungkin saya ngambil case jurusan yang paling sering di underestimate sastra lah saya bilang gitu kan ya. sastra, betul sekali. Sastra paling Kayak sastra Prancis, underestimate sih. sastra Cina, sastra apa lagi? Sastra Jerman, sastra Rusia itu kan jadi jurusan yang apa namanya? Yang favorit kan kita bilang bahkan di Iya beberapa betul. universitas ya. Iya. Beberapa universitas itu sangat favorit jurusan itu kayak gitu kan ya. Tapi Iya. kita bisa ngeliat juga di sisi lain jurusan kita kayak sastra Sunda, habis itu Sunda. ada sastra Jawa, sastra Batak, itu malah diremehkan oleh pemerintah itu sendiri menurut saya gitu. Tidak diakomodir dengan baik, bahkan ada wacana penutupan menurut itu. Yang mana harusnya pemerintah ini dapat mengakomodir
itu secara baik, malah bukan sastra luar negeri yang ditingkatkan di Indonesia ini, ya sastra kita yang dibangun. Bagaimana Hmm, masyarakat itu dinaikkan ketertarikannya dalam dunia pendidikan, terkhususnya di bidang sastra untuk meningkatkan kebudayaan di Indonesia, bukan malah ditutup. Kalau ditutup ya nanti budaya kita jadi budaya Prancis, iya, jadi benar sekali. budaya Jerman, jadi budaya Rusia. Mungkin itu sih highlight dari saya sementara, Mas. Oke, maaf tadi ya karena kita terkendala koneksi juga sih ya, ada patah-patah dari Prof. Christian juga. Jadi untuk penonton semuanya mohon maaf sebelumnya. Kita ada keterbatasan di luar Oh iya, kemampuan kita. Nah, tapi menurut dari Prof sendiri tadi ya, dari segi pendidikan di Indonesia ini mencerminkan kemajuan atau justru stagnan, Pak? wah kalau ini berat Mas kita ngomonginnya Mas ya. Stagnan atau kemunduran. Hmm, ini berada di titik yang kita titik minus sedikit lah bisa kita bilang ya. Kita nggak Ya. boleh mengharapkan yang mengatakan yang terlalu buruk karena ada pepatah kuno, ada kebiasaan dalam masyarakat yang bilang ucapan adalah doa. Kita nggak boleh bilang seperti itu. Makanya Iya, betul kita sekali. harus selalu optimis kalau kata Pak Purbaya ya. Bagaimana Iya. ekonomi kita meningkat, di sini juga pendidikan kita harus meningkat walaupun terdapat dinamika seperti itu. Mungkin kalau dari saya ya sedikit minus lah menurut saya. Ah, oke. Berarti ada minusnya juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya, Prof. Menurut Prof sendiri, ada nggak kepentingan politik dalam arah kebijakan pendidikan saat ini? Wah, kalau ini saya harus jaga-jaga bicara nih Mas. Besok tiba-tiba saya dipanggil Kemendikti bahaya juga nih Mas ya. Jadi masalah ya. Iya jadi masalah juga, nanti SK saya nggak diturunin ini. Pangkat saya nanti dicegat. Gini Mas, kalau untuk kepentingan politik kita tidak bisa memungkiri. Bahkan mungkin Masnya dari universitas mana ini sebelumnya? Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Pak. Oh itu di mana Mas universitasnya? Saya dari Fakultas Hukum di Pondok Labu, Pak, di Fatmawati. Oh di Pondok Labu. Dulu teman saya banyak tuh di Limo. Di Limo. Isunya sih eh, mereka itu ada apa masalah kemarin ya. Tapi saya harapnya masalahnya sudah selesai ya. Nah balik ke tadi, mungkin Masnya sendiri bisa menjawab itu menurut saya ya. Apakah terdapat dampak politik atau gimana? Tapi kita belajar dewasa lah di sini. Seperti yang kita Baik. lihat kemarin, selain tadi yang kita udah bahas itu ada jurusan yang mau diberhentikan, politik ini ya nggak bisa kita pungkiri pasti selalu ada namanya ganti pemerintahan, ganti menteri. Mereka nggak mungkin dong mau bawa-bawa embel dari masa lalu. Mereka kan pasti pengen dikenal dengan wibawanya sendiri, dengan Ya. poinnya sendiri, bagaimana Hmm. mereka membangun jalannya pemerintahan itu kan seperti kayak kemarin mungkin yang saya bisa ambil case ada LPDP yang dipermasalahkan, mungkin Ya. Masnya juga pernah dengar atau mungkin temannya Masnya kena itu. Kalau nggak salah saya dengar temannya Masnya ini Mas Bigmo itu yang di YouTube itu katanya Aduh, LPDP kita itu jangan dia membahas itu lah, Pak. apa sih kuliahnya nggak belum selesai aduh itu Aduh, jadi koreksi sebenarnya kan makanya ya. banyak evaluasi terhadap kegiatan itu bahkan kalau zaman saya dulu pas presiden yang jauh sebelumnya itu eh, saya dulu tuh pengen ada namanya suatu program apa namanya saya lupa itu pertukaran mahasiswa pelajar jadi merdeka pertukaran mahasiswa merdeka ya PMM Hmm. jadi itu kegiatan seperti LPDP, cuman kita menggali ke masyarakat internalnya, kita ke pelosok-pelosok daerah, di universitas-universitas yang membuka. Ternyata pas saya udah mempersiapkan berkas, tiba-tiba ganti pola pemerintahan, program itu udah dihapuskan. Jadi menurut saya, ya seperti yang tadi saya bilang, itu tidak bisa
hindari. Dan mungkin satu pesan yang mau saya katakan adalah sebenarnya secara etika politik ini tidak boleh mencampur tangani hukum. Kok politik, salah saya. Ini, Pendidikan. politik ini tidak boleh mencampuri pendidikan. Itu hal yang pantang menurut saya. Karena gurunya politik adalah pendidikan. Jadi jangan kau apakan guru, kan nggak boleh kan kayak gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi ini harus ada suatu ranah pembatasan di mana politik itu tidak boleh mencampuri pendidikan, politik itu dipisahkan karena jangan setiap ganti pemerintahan, masyarakat, anak-anak muda, anak-anak kecil itu terdampak dengan siklus politik ini seperti itu. Jadi menurut saya politik yang mencampuri pendidikan adalah pendidikan yang dibatasi oleh politik seperti itu, Mas. Oke, oke. Kalau ngomongin pendidikan tadi, Prof. Christian sendiri kan juga bilang ya kalau zaman dulu tuh beda sekali dengan zaman sekarang. Ya pada zaman Iya, presiden zaman dulu itu. Eh, iya. itu artinya kan dunia pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, yang terkesan berubah-ubah dan tidak konsisten. Hmm. Tanggapan Prof. Christian itu bagaimana sih? Apakah pendidikan tidak boleh dinamis? Apakah harus sama seperti zaman Prof dulu gitu? Oh, pendidikan sangat boleh dinamis dan harus dinamis. Tapi kalau kata Purwaya, dinamisnya harus ke atas, melenting, meroket Melenting. gitu. Iya, Oke, jadi tidak boleh turun ke bawah. tidak boleh turun ke Pemerintah bawah. itu harus naik ke atas, apalagi pendidikan. Karena ini merupakan hak dasar ya, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Bahkan pendidikan ini bukan di Indonesia doang jadi hak dasar. Ini sudah menjadi pengakuan secara internasional, Mas. Kalau Mhm. kita tahu, mungkin ini saya sedikit kasih kuliah sedikit ya. Kuliah sedikit, kuliah Buat, malam. iya, iya, buat insight Mas dan teman-teman di sini. Eh, jadi ada satu undang-undang itu diratifikasi tahun 2005, itu berasal dari Konvenan Internasional mengenai ekonomi sosial dan budaya, itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Di situ mengakomodir bahwa eh, pendidikan ini menjadi unsur yang penting dalam pembangunan suatu negara, dan di mana apa sih namanya, pemerintah sudah meratifikasi tersebut, undang-undang kan menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakatnya ya. Nah itu harusnya pemerintah sadar dengan apa yang dia buat, jangan dia akui, habis itu dia lupakan. Pemerintah kan bukan orang tua yang pikun, bahkan Mhm. pemerintah itu bisa kita bilang anak muda lah kalau kita gambarkan kan, mereka Anak itu selalu muda. berkembang, iya mereka selalu berkembang, habis itu bahkan orangnya selalu berganti kita bilang kan, walaupun Iya. diisinya sama yang tua. Kalaupun yang muda kemarin ada yang bermasalah, kalau nggak salah kayaknya di negara sebelah, Di tapi di negara lain negara lah kita ya. enggak, negara lain. Kalau negara kita enggak. Nah di konvenan ini Mas, yang tadi saya bilang di pasal 13 sampai 15, bahkan eh, pemerintah itu ada satu pasal yang mengatakan pemerintah itu harus mengakomodir pendidikan gratis, akan tetapi realitanya mungkin kalau zaman saya SD dulu ya, banyak itu SD-SD yang masih bayar gitu, apalagi Mhm. khususnya di daerah Sumatera. Ini bisa menjadi highlight bagi pemerintah, apalagi sekarang ini kan apa ini, emasnya dapat MBG nggak itu Mas? Saya baru cek Saya tidak dapat sih, juga. Pak. Nah ini tadi saya dikirimin WA sama teman saya dari Universitas Hasanuddin, udah masuk di situ Ah, sudah MBG masuk di MBG sana? ini. Iya, bahkan tadi siang saya lagi iseng-iseng scroll TikTok sambil nunggu dijemput supir tadi kan, ini katanya bahkan kepala BGN itu bilang eh, mahasiswa harus siap dengan kehadiran MBG nanti masuk ke dalam ini. Kan ini menurut saya sudah melenceng ini kayak gini. Mereka bukan fokus ke pendidikan, malah mereka fokus ke onderdil. Bukan onderdil, pernak-pernik pendidikan. Bahkan Pernak-pernik. pun
dibilang pernak-pernik menurut saya kurang cocok di situ. Karena di sini cuman pajangan mungkin. Karena itu bukan suatu esensi utama dari pendidikan itu sendiri. Di mana harusnya pemerintah fokusnya memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau para kita bilangnya para anak-anaknya itu bagaimana mereka bisa menerima dengan baik. Tapi bukan berarti kita ngomongin makan, ini udah jelas banget kegiatan politik ini. Mungkin gitu, Mas. Oke, yang terakhir nih Prof, karena kita kan ada keterbatasan waktu juga ya. Waduh, Nih, ada untuk apa terakhir, lagi nih, Mas? statement terakhir ini sih sebenarnya. Oh, statement Prof terakhir. sendiri masih optimis nggak dengan masa depan pendidikan Indonesia? Oh, saya jujur dengan kehadiran Masnya di sini yang sangat semangat. Mungkin capek tadi baru pulang dari sekolah, dari kuliah ya, Dari dari kuliah. kuliah. Iya, bahkan mungkin tadi Masnya habis pacaran, habis ngapain, sekarang langsung podcast mengenai pendidikan. Saya jadi optimis di sini, dimana dari mahasiswanya itu sendiri mempunyai semangat untuk Semangat. membangun dunia pendidikan ini melalui diskusi, melalui ruang-ruang dialektika terbuka, walaupun mungkin kita terbatas secara online ya. Semoga aja kita nggak Ya, disadap. Takut tidak saya kalau disadap. disadap. Aduh. Cuman kita berharap yang baik lah. Apa yang kita niatkan baik akan menghasilkan baik. Nah, kalau saya sendiri yang seperti saya bilang tadi, saya dan kita harus tetap optimis. Ucapan kita adalah doa, dan kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Kayak Masnya ini membersamai dialektika yang sangat bagus ini harus dikembangkan seperti ini. Bahkan kalau bisa kita bikin per universitas itu emang ada satu kajian yang wajib mereka untuk berembuk, mereka open publik, habis itu diundang profesornya. Jadi dari sisi lain mahasiswa dan tenaga pendidik itu bisa membangun suatu rangkaian atau suatu upaya dalam pemajuan pendidikan itu sendiri, nggak melulu dari pemerintah. Kalau pemerintah ya nggak bisa kita pungkiri gitu, main-main mereka lah mungkin itu. Tapi ini menjadi hal serius kesadaran kita. Jadi saya akan tetap optimis, bahkan sampai ajal saya menjemput. Pendidikan adalah unsur yang utama. Pendidikan itu menjadi pondasi hidup kita. Tanpa pendidikan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, Jadi betul. nanti kalau Masnya udah tamat, kalau bisa dilanjutkan Mas Iya, ke S2, insya ke Allah. S3. Insya Nanti Allah. kalau Mas Doakan saja, mau Prof. diskusi-diskusi apa pendidikan, atau mau diskusi-diskusi topik untuk penelitian, silakan hubungin saja. Bahkan mungkin Aman. teman-temannya di sini kalau ada yang mau diskusi silahkan, nanti dihubungi saja. Mungkin itu sih. Saya sangat terbuka terhadap ruang Baik, diskusi baik. apapun itu mengenai peningkatan pendidikan. Jadi seperti itu, Mas. Oke, terima kasih banyak ya. Setelah semua ilmu yang Prof ajarkan ke kita, sangat insightful untuk kata anak muda zaman sekarang gitu loh. Kayak masuk ke otak banget, tercerahkan banget gitu loh, Prof. Seperti mendapatkan kecerahan gitu. Oke, karena waktu yang kita miliki sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menonton podcast Ruang Diskusi ini. Saya Rafli Akmal Atala mengucapkan selamat pagi, siang, dan malam bagi semua hadirin pada hari ini, dan sampai jumpa.